Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kuitang, Jumat 14 Agustus 2020. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini dari Hakim-Hakim 6 ayat 12. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga Bapak, Ibu, Saudara, Saudari pada hari ini dalam keadaan yang sehat. Bapak Ibu yang terkasih, William Carey dibesarkan di sebuah desa kecil di abad 18. Dan ia tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi. Ia kurang berhasil dalam pekerjaan dan ia hidup dalam kemiskinan. Namun Allah memberinya dorongan untuk memberitakan kabar baik dan memanggilnya sebagai seorang misionaris. Carey belajar bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Latin, hingga akhirnya ia dapat menerjemahkan Perjanjian Baru untuk pertama kalinya ke dalam bahasa Bengali di India. Sekarang Carey dikenal sebagai bapak gerakan misi modern. Tetapi dalam surat yang dituliskannya untuk keponakannya, ia menilai kemampuan dirinya dengan begitu rendah hati. Ia mengatakan dalam suratnya, "Yang bisa kulakukan adalah bekerja keras dan bertekun." Allah senang memakai orang-orang yang mungkin diabaikan oleh dunia. Jemaat yang terkasih, ketika Allah memanggil kita untuk mengerjakan suatu tugas, Dia juga memberi kita kekuatan untuk menyelesaikannya, terlepas dari apapun keterbatasan kita. Dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berkata, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Kemudian malaikat itu menyuruhnya untuk menyelamatkan orang Israel dari bangsa Midian yang merampok kota dan merampas hasil panen mereka. Namun Gideon yang belum pantas mendapatkan gelar pahlawan yang gagah berani itu, dengan rendah hati ia menjawab, "Dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Jemaat yang terkasih, sama seperti salah satu pahlawan kita, pahlawan yang termuda, yaitu Daan Mogot. Daan Mogot diabadikan sebagai nama sebuah daerah dan juga nama sebuah jalan. Daan Mogot adalah pahlawan asal Manado yang memiliki nama asli Elias Daniel Mogot. Pada tahun 1943, dirinya baru berusia 15 tahun dan ia sudah berhasil menjadi instruktur pembela tanah air atau PETA. Tidak hanya itu Bapak Ibu, 2 tahun kemudian dirinya bergabung dalam Barisan Keamanan Rakyat. Meskipun mereka muda, namun Allah tetap memakai Gideon maupun Daan Mogot untuk membebaskan umatnya, untuk menjadi pahlawan. Kunci kesuksesan Gideon terletak dalam kata-kata pada ayat yang ke-12, "Tuhan menyertai engkau."
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak melihat kita orang muda atau orang tua, mampu atau tidak untuk melakukan karya pelayanan. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Saat dengan rendah hati kita berjalan bersama Juru Selamat, kita mengandalkan kekuatannya, maka kita akan dimampukannya untuk melewati segala perkara. Selamat menjadi pahlawan-pahlawan kerajaan Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa untuk berkat, untuk cinta kasih-Mu, untuk pemeliharaan-Mu kepada setiap kami. Ya Bapa, ajar kami untuk boleh belajar dari Daan Mogot dan juga Gideon. Mereka anak-anak muda yang berani bersaksi, berani membela orang-orang yang Engkau kasihi, saudara-saudara kami. Ya Bapa, ajar kami untuk menjadi orang-orang yang berani, orang-orang yang selalu rendah hati. Ya Bapa, sertai kegiatan kami, aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.